أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بيان جملة من محاسن أخلاقه التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار. Ini adalah menjelaskan sekumpulan daripada kebagusan akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak allati yang telah dikumpulkan akannya kumpulan akhlak-akhlak tersebut oleh sebahagian para ulama dan mengutip ianya para ulama akannya akhlak-akhlak itu daripada hadis-hadis. Kumpulan dari beberapa akhlak Rasulullah kan mandum yang akan dihuraikan sebahagiannya saja, karena menyemandum-mandum banyak sekali, akan menjadi panjang sekali kitab ini. Yang kemudian akhlak yang disebutkan di sini itu adalah merupakan yang dikumpulkan oleh para ulama yang diambil berdasarkan hadis-hadis yang kuat. Faqala, maka berkata oleh sebahagian ulama, karena sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang paling lembut di antara para manusia, wasja'an nas, dan yang paling berani di antara mereka itu manusia, wa'adalan nas, dan yang paling adil dari manusia-manusia, wa'afan nas, dan yang paling ifah. Maksud dengan ifah yang menjaga diri ya. Manusia yang paling menjaga diri ya dari kesalahan dan dosa-dosa. La tamusu iyadahu qattu yadu mra'atin la yamliku riqaha au ismata nikahiha, yang tidak pernah tersentuh akan tangannya Rasulullah sama sekali oleh tangan perempuan yang tidak memiliki ianya Rasul akan reknya perempuan ataupun ikatan pernikahannya perempuan. Au takunu data mahramin minhu, atau ada ianya perempuan itu yang memiliki mahram daripadanya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah bersentuhan dengan urinang selain dari leher macam. Yang pertama mahramnya, yang kedua istrinya, dan yang ketiga lamitnya. Wakana asqan nasi, dan ada ianya Rasulullah itu yang paling pemurah di antara manusia. La yabitu indahu dinarun wala dirhamun, yang tidak pernah bermalam di sisinya Rasulullah oleh dinar dan juga oleh dirham. Wa in fadula syai'un, dan jika lebihlah sesuatu, walam yajid, dan tidak mendapati ianya Rasulullah, mayatihi, akan seseorang yang memberikan ianya Rasulullah akannya orang tersebut. Wa faja'ahul lailu, dan berketiba-tiba ke atasnya Rasulullah oleh malam. Lam ya'wa ila manzilihi, tidak akan pulang ianya Rasulullah kepada rumahnya, hatta yatabara'a minhu, sehingga melepaskan diri ianya Rasulullah darinya sesuatu, ila may yahtaju ilaihi, kepada seseorang yang berhajat ianya seseorang kepadanya sesuatu. Nyamban tingkatan kedermawanan Rasulullah wajih hai tandingnya oleh
siapapun, beliau adalah yang paling pemurah di antara seluruh manusia. Menyena sesuatu saja, ada sesuatu di tangannya yang lebih dari kebutuhan untuk beliau makan pada hari itu, baik itu dinar atau dirham, pasti akan diberikan kepada orang lain. Dan kalau tiba-tiba belum sempat menemukan orang tempat yang beliau berikan itu, dan tiba-tiba datang malam, artinya ketika mencari-cari siapa yang membutuhkan dari sesuatu yang beliau miliki, tiba-tiba datang malam belum beliau dapati, nah ini belum pulang ke rumah dulu, sehingga sesuatu yang ada di tangannya itu diberikan kepada orang yang memerlukan. Jadi dilepaskan sehingga pulang ke rumahnya dengan tangan yang kosong, tidak membawa sesuatu yang lebih tadi. La ya'khuzu mimma atahullah illa qutu amihi, yang tidak mengambil ianya baginda Rasul dari sesuatu yang diberikan akannya sesuatu oleh Allah, kecuali quta amihi, akan makanan pokok untuk tahunnya itu fakat, maka hanyalah min aisari mimma yajidu, dari yang paling mudah dari sesuatu yang beliau dapati, minat tamari, daripada kurma, wa syairi, dan syair langla. Wa yada'u saira dzalika fi sabilillah, dan meletakkan ianya Rasulullah akan ketinggalan demikian fi sabilillah, dalam jalan Allah. La yasalu syai'an illa atahu, la yusalu syai'an, yang tidak dimintakan akannya Rasulullah akan sesuatu kecuali memberikan ianya Rasulullah akannya sesuatu. Jadi tingkat kepemurahan baginda Rasulullah lagi itu bahwa sesuatu yang Allah berikan, beliau hanya mengambil untuk kecukupan makanan pokok dalam setahun itu saja. Selebihnya dari itu beliau serahkan untuk digunakan pada jalan Allah, di kepentingan agama macam-macam, baik untuk peperangan ataupun membantu fakir dan miskin, untuk membantu Baitul Mal. Kemudian la yusalu syai'an, tidak dimintakan akannya Rasulullah akan sesuatu. Jadi apabila yang disimpan untuk kebutuhan 1 tahun itu pun, kalau ada orang yang datang meminta, atahu, diberikan ianya Rasul akannya sesuatu yang diminta oleh orang. Suma ya'udu ala quti amihi, kemudian beliau akan kembali ke atas kut tahunnya. Jadi kalau ada orang tiba-tiba meminta sesuatu pada baginda Rasulullah, tidak ada sesuatu yang lain, beliau akan ambil dari situ, dari makanan pokok tahunan yang disimpan oleh beliau, akan diambil di situ. Pokoknya yang orang meminta itu akan diberikan. Fayasiru minhu, maka mengisar ianya Rasulullah. Isar kan mendahulukan kebutuhan kepentingan orang yang meminta, yang diambil daripada makanan pokok itu akan diutamakan, padahal kan itu sudah disimpan untuk kebutuhan keluarganya. Tapi ada orang yang meminta, tidak ada sesuatu yang lain yang diberikan oleh beliau, maka akan mengambil dari situ, dari simpanan makanan pokoknya. Hatta innahu rubbama ihtaja qabla qida ilami illam ya'tihi syai'un wa kana yakhsifun na'ala, sehingga sesungguhnya Rasulullah kadangkala berhajat ianya Rasulullah sebelum berlalu 1 tahun, jika
tidak datang akannya Rasulullah oleh sesuatu. Ini bagaimana sehingga sesungguhnya Rasulullah kadangkala membutuhkan untuk diri sendiri sebelum berlalu 1 tahun jika tidak datang sesuatu yang lain. Jadi dikatakan kalau ada orang yang meminta, Rasulullah akan mengambil dari situ. Sehingga kalau dalam perjalanan 1 tahun itu tidak datang sesuatu yang lain, maka beliau akan membutuhkan dari tempat yang lain. Maksudnya wate furakeun lia kecok atra yang simpanan 1 tahun olehnya yang lain pun tidak ada, sehingga kebutuhan untuk beliau dan keluarga beliau itu tidak cukup. Beliau perlu mencari dari yang lain ataupun bahkan perlu mengutang dari yang lain. Jadi jangan cerita-cerita tentang bagaimana Rasulullah mengutang, menggadaikan pakaiannya untuk mencukupkan kebutuhan keluarga untuk tahun itu. Karena sesuatu yang telah disimpan dari sejak awal, tiba-tiba ada orang yang meminta, diberikan. Wa kana yakhsifun ala, dan ada ianya Rasulullah itu yang menjahit ia, yakhsifu menampal ia akan sandal. Menampal sandal artinya sandal yang rusak itu diedit lagi, diperbaiki lagi. Biasa kan urung-urung yang kaya raya itu sandal begitu belum rusak sudah beli baru. Tapi baginda Rasulullah sampai sandalnya yang rusak tapi kemudian ditampal. Ya cop balik ya. Pada yakau soba, dan menambal ia akan pakaian. Wa yakhdimu fi mihnati ahlihi, dan beliau menghadamkan pada yang mihnan, perbuatan-perbuatan yang puikna namanya lebih perbuatan keseharian dari keluarganya, memasak, mencuci, menyapu, mihnah. Profesi ya. Pekerjaan keluarganya, pekerjaan keseharian, maksud keluarga istrinya. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian dari akhlak beliau itu, beliau membantu tugas-tugas rumah tangga. Yaqul lahma ma'hunna, di antara tugas rumah tangga itu memotong daging bersama mereka itu keluarga. Petingket kau gule cang daging. Wakana asyadan nasi haya, dan ada ianya Rasulullah itu yang paling bersegatan manusia nisbah malu. La yasbutu basaruhu fi wajhi adin, yang tidak sebutlah oleh pandangan matanya Rasulullah pada muka seseorang. Jadi ketika berbicara, melihat atas muka orang itu tidak akan menatap lama, sebentar saja paling, karena
perasaan malu. Wa yujibu da'wal abdi hurri dan wal hurri, dan mengijabah ia akan undangan hamba dan orang merdeka. Kalau diundang beliau pasti datang. Yang tidak membedakan antara undangan hamba saya dan orang mereka, rakyat biasa dengan pejabat. Atas nama diundang pasti datang. Yaqbulul hadiyata, dan menerima ia akan hadiah, walau anaha jur'ata labanin aw fakhdha arnabin, walaupun ada ianya hadiah itu seteguk susu, aw fakhdha arnabin, ataupun paha dari arnab, kelinci ya, kelinci apa Johana, walaupun ada ianya hadiah itu paha kelinci. Nah, walaupun hadiah yang diberikan remeh-temeh, seteguk air susu ataupun sepotong paha kelinci, kalau diberikan kepada beliau, beliau pasti akan menerima, tidak akan tersinggung. Ini tanya hijau saboh teguk susu kan singgung tu. Kalau pura kelun tokoh ha. Ni kaju saboh kaca raya. Tapi beliau tidak seperti itu. Wa yukafiu 'alaiha dan bermukafaah ianya Rasulullah ke atasnya hadiah. Mana bermukafaah, memberikan hadiah balasan yang sebanding. Orang hari ini memberikan hadiah kepada beliau, nanti besoknya beliau memberikan hadiah kepada orang itu. Wa yaquluha, dan makan ianya Rasulullah akannya hadiah, wa la yaqulu sadaqah, dan tidak makan ianya Rasulullah akan sedekah. Mana dah habib habaib lainnya lagi hancik mereka itu diharamkan untuk menerima sedekah, apalagi sedekah wajib dekat. Jadi memang tidak bisa diterima oleh mereka. Wajib mensedekah ke habaib, baikkan sedekah, kan hadiah. Tajuk tak pegah sedekah kan. Kadang-kadang hanya diterima karena ihtimal sedekah itu sedekah wajib. Wala yastakbiru an ijabatil ammati wal masakin, dan tidak menyombongkan diri ianya Rasulullah daripada mengijabah ammah, hamba sahaya perempuan, dan orang-orang miskin. Tidak ketika diundang oleh orang-orang miskin, rakyat jelata, kemudian menyombongkan diri, tidak mau datang. Baginda Rasulullah tidak seperti itu. Yaghdibu li rabbihi wa la yaghdibu li nafsihi. Beliau itu marah karena Allah dan tidak marah karena dirinya. Jadi kalaupun sesekali beliau datang perasaan marah kepada sesuatu, itu marahnya karena Allah, bukan marah yang disebabkan oleh kepentingan diri sendiri. Wa yanfadul haqqa wa in ada dzalika alaihi bidarari aw ala ashabihi, dan menembuskan ia akan kebenaran. Jadi yang benar beliau katakan benar, yang salah beliau katakan salah. Beliau luruskan sesuatu yang salah kepada kebenaran. Walaupun dalam meluruskan kebenaran itu, kembalilah demikian melakukan kebenaran alaihi, ke atasnya Rasulullah, dengan kemudaratan, atau kembali kemudaratan ke atas sahabat-sahabatnya. Jadi dalam menegakkan kebenaran itu kadang-kadang berhadapan kemudaratan dirinya sendiri, keluarganya, dan teman-temannya, tapi tetap konsisten melakukan penegakan kebenaran.
Wa urida alaihi al-intisaru bil musyrikina 'alal musyrikin wa huwa fi qilatin wa hajatin ila insanin wahidin yaziduhu fi adadi man ma'ahu fa'aba wa qala ana la antasiru bi musyrikin. Dan ditawarkan ke atasnya Rasulullah akan pertolongan dengan orang-orang yang musyrik, alal musyrikin, dalam menghadapi orang musyrik yang lain. Wa huwa fi qilatin, dan dianya Rasulullah itu berada dalam hitungan yang sedikit. Wahajatin, dan berada dalam kondisi yang membutuhkan kepada seorang manusia, yang menambah ianya seorang manusia akannya Rasulullah pada bilangan seseorang yang ada bersamanya Rasulullah. Fa'aba, maka enggan ianya Rasulullah, mana enggan, tidak mau, maka beliau merasa keberatan untuk meminta tolong kepada orang musyrik. Padahal meminta tolong kepada orang yang musyrik dalam rangka menghadapi gangguan orang musyrik yang lain. Baginda Rasulullah berada dalam jumlah yang sedikit dan sangat membutuhkan satu orang lagi misalnya untuk menambah bilangan yang mencukupi di dalam rangka menghadapi gangguan-gangguan orang musyrik. Ditawarkan bantuan orang musyrik yang lain, tapi baginda Rasulullah tidak mau, berkeberatan, dan berkata, ana la antasiru bi musyrikin, saya itu tidak akan minta tolong dengan orang-orang yang musyrik. Wajada min fudalai ashabihi wa khiyarihim qatila bainal yahudi falam yahifu alaihim wala zada ala muril haqi bal wadahu bimi'ati naqatin wa inna bi ashabihi lahajatun ila ba'irin wahidin yataqawuna bihi. Mendapati ianya Rasulullah dari yang memiliki kelebihan dari sahabat-sahabatnya Rasulullah, dan pilihan mereka itu sahabat. Qatila, hal keadaan sahabat itu yang terbunuh di kalangan Yahudi. Falam yahifu alaihim, maka tidak menyerang ianya Rasulullah ke atas mereka itu Yahudi. Wala zada ala muril haqi, dan tidak menambah-nambah ianya Rasulullah di atas pahitnya kebenaran. Bal wadahu, tetapi membayar diat ianya Rasulullah akannya sahabat yang terbunuh itu dengan 100 unta. Wa inna bi ashabihi, dan sesungguh di sahabatnya Rasulullah lahajatun ila ba'irin wahidin, sungguh memerlukan kepada unta yang satu, yatakawuna bihi, yang menguatkan diri oleh mereka itu dengannya unta yang satu. La yasibul hajara ala butnihi maratan minal ju'. Dada ianya Rasul itu yang mengikat ia akan batu ke atas perutnya pada satu kali minal ju', karena kelaparan. Pernah tidak ada makanan yang bisa dimakan sehingga didera oleh kelaparan sampai harus mengikatkan batu ke perutnya. Gadah mau kelaparan. Teh tiga. Hanya aja teh untuk apa? Untuk meresapi ya. Bagaimana ketika baginda Rasulullah yang sampai kemudian harus mengikatkan batu ke perutnya. Jadi unyan untuk menghayati.
bagaimana perasaan yang dihadapi oleh kita Rasulullah ketika kelaparan seperti itu. Wamaratan yaqulu mahadhara, dan pada kali yang lain makan ianya Rasulullah akan sesuatu yang ada. Mahadhara, apa yang hadir, yang ada di situ. Wala yaruddu ma wajada, dan tidak pernah menolak ianya Rasulullah akan sesuatu yang beliau dapati. Nah, naga ada dua magun puyang na baju ya do protes pekanyon tagun pekan mudihin pegada anak baginda Rasulullah apa yang ada beliau makan, tidak memarahi orang gara-gara itu. Wala yatawara'u an mat'ami halalin, dan tidak berwara' diri ya daripada makanan yang halal. Kalau ada beliau makan. Jadi apa yang ada beliau makan, dan kemudian apapun yang ada beliau atas nama itu halal pasti beliau makan. Wa wajada tamaran biduni khafdin atau auduna khafdin. Gimana mereka mudah? Hah? Hana au pe. Hana auduna, enuna au. Wa in wajada tamaran duna khafdin akalahu, dan jika mendapati ia akan tamar, kurma kering tanpa roti, makan ia akannya kurma itu. Jadi mungkin makanan waktu itu roti ya, roti bersama tamar atau tamar bersama roti. Tapi karena seperti di atas beliau makan apa yang ada di situ. Ada tamar, ya makan tamar walaupun tidak ada roti. Wa wajada syawa'an akalahu, dan jikalau mendapati ia akan makanan syawa'an, makanan goreng ya. Makanan yang digorengkan, makan ia akannya syawa'. Wa wajada khubda burin atau syairin akalahu, dan jikalau mendapati ia akan roti dari gandum ataupun roti dari syair langla, langlair atau malage padi, bahasa Malaysia barley kan, bahasa Inggris barley. Dan jika mendapati ia akan roti dari gandum ataupun roti dari syair, akalahu, beliau memakan ianya Rasulullah akannya roti itu. Wa wajada halawa aw asalan akalahu, dan jika mendapati ia akan manisan atau madu, bisa makan ianya Rasul akannya manisan atau madu. Wa wajada labanan duna khafdin iktafa bih, dan jikalau mendapati ia akan susu tanpa roti, niscaya memadahkan diri dengan yang susu itu. Yang ada hari ini cuma susu yang dijadikan sebagai ikut makanan untuk mengenyangkan diri. Biasa susu bersama roti, tapi ini tidak ada roti, hanya ada susu. Beliau juga mencukupkan diri ya dengan susu itu. Wa wajada batikhan aw rutaban akalah, dan jikalau mendapati ia akan batikh, latihan pu semangka, au rutaban atau rutab kurma basah, kurma yang belum dikeringkan, kurma muda, akalahu, nisya memakan ia akannya batikh atau kurma. Wala yaqulu muttaqi'a, dan tidak makan ianya baginda Rasul hal keadaan baginda Rasul yang itika. Kiba itika? Mutigan ya bahasa Aceh di mana? Kiba maksud mutigan? Ganggu
Ayat riwayat 3. Lama lagi dengku Iqbal tu diganjaro benar kan pada ada doa mau diganjaro idika. Jadi dan tidak makan ianya baginda Rasul. Ketiganya menumpukan tangannya, menumpukan badannya dengan tangan, menumpukan badannya seseorang dengan tangannya seseorang, itu itikaf. Wala ala khawanin, dan tidak makan ianya Rasul di atas khawan. Khawan nama meja makan. Buffet, lemari makan, meja makan, khuan bari je. Yang baju-baju di meja makan ini bid'ah undum. Jadi baju puikan menyaduk danya puikan. Hana pakai meja 2-3 hari ya. Pui kena. Karena menjadi warung yang hana meja pui kena. Warung-warung lawenya ya tu balai-balai pun aneh ke. Yang kenyanya ramai hadi bahwa Nabi tidak pernah makan di atas meja makan. Mandi lihu batinu kidamai, sapu tangannya Rasul itu adalah telapak batinnya kan atra yang di bawah 2 tumitnya telapak kaki. Di baju ada pakai tisu, lap jaro kedih bah dapat kaki. Ya itu bayang Rasulullah aku tahu. Ya harus bayang begitu bersihnya Rasulullah sehingga yakin gelap jaro ngan dapat aki karena gelih dapat aki panggil dapat aki dah. Lam yashma' min khubzi burrin, salah satu ayam min mutawaliyatin, yang tidak kenyang ianya Rasul daripada roti gandum akan 3 hari yang beriring-iring. Dalam leuronya pasti yang siuro ji hendak hana makanan kelaparan. Medanya kan leuro hibulun lepluro titun wablah bulun tro tapi siuro mentang kurang bereh ke magun, kata tenak awak magun. Jadi yang tidak pernah kenyang ianya Rasul dari roti gandum akan 3 hari yang beriring-iring. Hatta laki Allah Ta'ala isaran ala nafsihi, sehingga bertemu ianya Rasulullah akan Allah Ta'ala. Ada sampai beliau wafat seperti itu. Tidak pernah merasa kekenyangan berturut-turut selama 3 hari sampai beliau wafat. Isaran ala nafsihi, karena mengisarkan ke atas jiwanya, la fakran, bukan karena fakir, wala bukhlan, dan bukan karena kikir. Jadi ternyata memang beliau sengajakan seperti itu, walaupun ada makanan tetapi tetap membuat kondisi beliau itu lapar. Dalam 3 hari sekalinya tetap mengkondisikan diri untuk menjadi lapar.
Akan sebagai isar kan isar ke atas dirinya. Isar mana isar? Mementingkan, mengutamakan kepentingan dirinya. Nah, isaran ala nafsi. Jadi beliau sengajakan karena yang isar untuk merasakan kelaparan, yang dengan itu, dengan merasakan kelaparan mungkin akan menjadi latihan bagi jiwanya untuk mengasihi orang-orang yang lapar, karena di mana beliau sendiri merasakan bagaimana perasaan lapar tersebut. Yujibul walimata, yang mengijabahkan ia akan walimah. Walimah pesta perkawinan, pesta kelahiran, nikah, ada pesta-pesta. Kemudian beliau diundang untuk acara pesta tersebut, beliau pasti akan datang. Wa ya'udul marda, dan mengunjungi ia akan orang yang sakit. Di mendengar ada yang sakit dari orang yang beliau kenal, pasti akan datang berkunjung, mengunjungi orang sakit tersebut. Wa yashhudul janazah, dan hadir ia akan jenazah. Begitu pula ada orang meninggal, beliau akan datang ikut mengurusi orang yang meninggal tersebut. Wa yamshi wahdahu baina adaihi bila harisin, dan beliau itu berjalan sendirinya di antara musuh-musuhnya dengan tanpa pengawal. Jadi musuh-musuh Rasulullah kan banyak, apalagi ketika di Mekah. Di Madinah, walaupun beliau sudah diangkat sebagai presiden untuk negeri Madinah, musuh-musuhnya tetap ada. Walaupun sudah jadi presiden, kemana-mana tidak ada ajudan, tidak ada pengawal. Asyadun nasi tawadu'a, ada ianya Rasul, adalah Rasul, atau dianya Rasul itu adalah yang paling berat di antara manusia, nisbah tawadu, merendahkan diri, ya. Dia orang yang paling kuat di dalam merendahkan diri. Wa askanuhum fi ghairi kibrin, dan dianya Rasulullah itu yang paling tenang di antara mereka itu manusia. Fi ghairi kibrin, di dalam tidak ada takabur, daripada pada tanpa takabur. Jadi bawaannya tenang, sangat tenang, dan tidak bersikap takabur. Wa blaghuhum fi ghairi tatwilin, dan beliau itu adalah yang paling balaghah dalam ucapannya. Fi ghairi tatwilin, pada tidak berpanjang-panjang. Jadi kalau bicara ringkas, tapi walaupun ringkas sangat fasaha. Menyebalaghahnya di atas fasahah lah. Beda fasaha dengan balaghah. Fasaha kalam, bahwa kalam itu terbebas dari suatu kalami antakhlusamin, terbebas daripada mekuku, mencut-cut, kan. Jadi yang kan fasaha, orang yang fasih dalam berbicara, bicaranya itu tidak bertele-tele, tidak rumit untuk dipahami oleh orang lain. Yang kan fasaha. Menyebalaghah, setelah tidak bertele-tele, tidak rumit dipahami oleh orang lain, mengena kepada maksud yang ingin disampaikan. Jadi
sesuai dengan kondisi ya. Bersesuaian bicara itu dengan kondisi yang diperlukan, yang dengan balaghah. Jadi setelah tidak bertele-tele, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi baginda Rasul itu ya seperti itu, ucapannya itu padat, ringkas, tidak bertele-tele dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada ketika beliau berbicara. Fi ghairi tatwilin, pada kondisi yang tidak berpanjang-panjang atau bertele-tele. Wa ahsanuhum basyara, dan sebagus-bagus mereka itu manusia nisbah kegembiraan. Jadi bawaannya kesehariannya itu senantiasa bergembira. La yahuluhu syai'un min umurid dunia, yang tidak pernah diganggu, dibebani akannya baginda Rasul oleh sesuatu daripada perkara-perkara dunia. Nyiranya kan sampai setrok gara-gara ada mikir urusan dunia. Kahanai puruh lampu macam yang kasih gue sakit. Orang lebih puruh si ayat kai pecat. Setrok dah je. Ada je begitu mengutamakan kepentingan dunia sehingga sangat terikat hati dengan perkara-perkara dunia. Dan begitu kita tidak diikutkan dalam perkara dunia, yang macam-macam aja, bengih, dendam. Dan baginda Rasul tak pernah diganggu, dibebani oleh hal-hal yang seperti wa yalbisu mawajada, dan memakai ianya Rasul pakaian sesuatu yang beliau dapati, sesuatu yang ada. Jadi dalam makanan tadi makan apa yang ada, dalam pakaian juga seperti itu. Famaratan syamlatan, maka pada satu kali beliau memakai ia akan syamlah, maka pada satu kali memakai ianya Rasul akan syamlah, satu kali memakai ianya Rasul akan baju jubah. Wa maratan barda habratin yamaniya, dan pada satu kali beliau memakai ia akan barda habrah. Jubah sini. Ini apa? Pakaian wanita sebangsa jubah. Ya kan salah-salah minta kalian kamunya tu lebih surah uragam dia cik pakai baju urinang. Nabi sendiri pernah pakai. Yang payah kalian buta ya kamu so. Biar pakai mana ya lah jubah je lah. Menyebar dah mana dingin apa? Jubah musim dingin yang dipegat oleh Madain Yamaniyah kan, Madain Yaman. Wamaratan jubata sufin, dan pada satu kali memakai ianya Rasul akan jubah wol, jubah yang dari bulu kambing atau bulu biri-biri. Mawajada minal mubahi la bisa. Kesimpulan sesuatu yang mendapati ianya Rasulullah daripada pakaian yang mubah, ada bukan pakaian haram, la bisa beliau memakai ya.
Wa khatimuhu fidatun, cincinnya Rasulullah itu adalah perak. Yalbasuhu fi khinsirihil aiman wal aisar, yang menggunakan Rasulullah akan cincin perak itu pada khinsir, jari kelingking, ya. Pada jari kelingkingnya Rasul yang kanan dan kelingking yang kiri. Jadi kan mbak jari manis sebenarnya di jari kelingking pakai, ya. Kalau sebagian habaib yang pakai cincin kelingking, berarti diikut, ya, sunnah Rasulullah. Yarifu khalfahu abduhu wa ghairuhu, yang senantiasa diikuti di belakangnya Rasulullah oleh hambanya atau selainnya hamba. Telikoi Rasulullah kan berjalan sendiri di kalangan musuh, tidak bawa pengawal. Cuman paling yang kian ititai geroi li lamid atau li orang lain, ya, oleh sahabat Rasulullah. Ya, ititai kan dalam konteks orang yang kalian akhlak, tabiat, tradisi keseharian Rasulullah. Yarkabu ma'amkanah, jadi pertama tadi makan apa yang ada, kemudian memakai pakaian apa yang ada, dan juga begitu pula naik kendaraan dianya Rasulullah ma'amkanahu, akan sesuatu yang memungkinkan dianya Rasulullah akannya sesuatu. Jadi apa yang ada aja, apa yang mungkin beliau naiki. Maratan farsan, pada satu kali menaiki ianya Rasulullah akan kuda. Wa maratan ba'iran, pada kali yang lain menaiki ia akan unta. Wa maratan buqlatan syuhba'a, dan pada kali yang lain menaiki ia akan bagal. Bagal kan peranakan antara keledai dan kuda, akan bagal. Yang syabak baru kelabu, abu-abu. Wamaratan himaran, dan pada kali yang lain menaiki ia akan keledai. Ini pada keledai lagi cerita ikut kan tunggangan rakyat jelata, bahkan menjadi tradisi untuk orang nak pemale, ya, iyo keledai. Tapi baginda Rasulullah tidak mempedulikan itu. Apa yang ada, apa yang mungkin beliau tundangi, maka beliau akan menunggangi. Umarata yamshi rajilan hafia, dan pada satu kali berjalan dianya Rasulullah, hal keadaannya Rasul itu yang rajilan, berjalan kaki, hafia lagi yang telanjang kaki, tidak pakai sandal, bila ridain dengan tanpa rida, wala amamatin tanpa sorban, wala kalan suatin dan tanpa peci. Nyampe mikir memang kapai tak. Anak bayar pakai dupi. Yang Rasulullah sendiri benar tiga-tiga, ya. Anak pakai rida, anak pakai turban, anak pakai kepiah. Ini dia yang membuat angguran yang anak dupi ke ikut sunnah Nabi. Karena anak tahu peraturan kan Nabi, duduk you pakai peci. Kemudian lagi pun karena konsep pun kena muru'ah. Ini dia kena konsep muru'ah. Masanya masa Rasulullah kan, bahwa menutup kepala kadang bukan bahagian dari muru'ah.
Tradisinya pada waktu itu seperti itu. Tradisi orang Arab sama saya nah. Tidak tubit-tubit tiga ke hana kepiah rida surban dan memang na fadilah ada fadilah tersendiri menggunakan itu. Man tiga ke hana ada di tubit dah oleh pun tidak mengapa hana muruah, tapi kemudian pada tempat, pada zaman yang menutup kepala itu dianggap sebagai kehormatan. Jadi orang-orang yang diharuskan menjaga kehormatan, menjaga muruah, ketika ia keluar tidak menjaga muruahnya, akhirnya masuk ke dalam perbuatan yang hina, yang rendah, menyebut kekalahan, jadi dosa kan. Dalam kitab fikih Marza fi aqsal madinati, yang mengunjungi ianya Rasul akan orang sakit di sepenjuru kota Madinah. Ada Pak Mentang di sepenjuru kawasan kota Madinah, ketika di mana beliau hidup di Madinah. Beliau dengar ada orang sakit, pasti akan mengunjungi. Yuhibbu taiba, yang mencintai ia akan bau harum. Wa yukrihu raihata radiyah, dan tidak suka ia akan bau yang busuk, bau yang tidak enak. Wa yujalisul fuqara, dan duduk-duduk ianya baginda Rasul akan orang-orang fakir. Jadi bergaul, gabung dengan orang-orang yang asin. Wa yu'akilu masakin, dan makan ianya Rasulullah akan orang miskin. Maksudnya makan bersama orang-orang miskin. Atau nama hana langsung makan ia akan orang miskin. Ada bagi pejabat lainnya, pajuh orang ngerti ni korupsi ya tahu orang ngerti. Nya ikut arailiko yujalisul fuqara, duduk akan orang yang fakir, wa yu'akilul masakin, negeri bertembak dia ma'al masakin. Dan beliau duduk bersama fakir miskin dan juga makan bersama fakir miskin. Wa yukrimu alal fadli fi akhlaqihim, dan memuliakan ianya Rasulullah akan orang-orang yang terlebih pada akhlak mereka itu. Jadi melihat orang yang bagus akhlaknya, ini dimuliakan oleh Rasulullah. Wa yata'alafu ala syarafi bil birri lahum, dan berjinak-jinak ianya Rasulullah akan orang-orang yang mulia dengan berbuat baik kepada mereka itu. Yasilu dawi rahmihi, yang menyambung ianya Rasulullah akan yang memiliki hubungan silaturahmi kerabatnya Rasulullah, dan selalu mengunjungi bersilaturahmi dengan mereka. Min ghairi ayu asirahu malaman huwa afdalu minhu, daripada tanpa bahwa ni pilih-pilih ianya Rasulullah akan mereka itu di atas seseorang yang dianya seseorang itu lebih baik dari mereka. Jadi adanya silaturahmi dengan semuanya, dari kerabat, orang-orang yang dikenal oleh beliau, tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Wala yajufu ala hadin, dan Rasulullah itu jafa awalika jafa, hana mendominasikan diri ala hadin data seseorang, yaqbulu ma'diratal mu'tadiri ilaihi, yang menerima ianya Rasul akan keodoran orang-orang yang minta maaf kepadanya. Jadi hana dominasi di dalam pergaulan. Beliau menerima pendapat, pandangan orang lain, dan kemudian kalau ada orang lain yang bersalah kepada beliau meminta maaf, beliau maafkan. Yamzahu, beliau bersenda juga, tapi wala yaqulu ila haqqa,
dan tidak beliau katakan kecuali akan yang benar. Idanya biasa menyekata mayang, nyata tahana juga pega. Mayang Rasulullah, mayang sih. Nah candaan-candaan, tapi candaan itu tetap dengan informasi-informasi yang benar. Yadhaku min ghairi kahkahah, beliau tertawa tapi hana terbahak-bahak, tersenyum. Tiga nya yadhakunya kan mengeluarkan suara tapi tidak mengeluarkan suara yang besar. Suara yang besar terbahak-bahak, kahkahah. Yara la'bal mubaha, beliau menonton akan permainan yang dibolehkan. Lagi cerita-cerita ikut menemani Sayyidatina Aisyah menonton permainan-permainan. Fala yungkiruhu, maka tidak mengingkari ia akannya permainan-permainan yang dibolehkan. Yusabiku ahlahu, beliau itu yang lagi hebat lagu Aisyah, kejar-kejaran, ya yusabiku ahlah, jadi main kejar-kejaran ya bersama keluarganya, bersama istrinya. Wa turfa'ul aswatu alaihi fayasbiru, ditinggikan akan suara ke atasnya, fayasbiru, maka beliau bersabar. Turun lain ke rayu su, tapi beliau bersabar menerima bentakan dari orang lain. Wa kana lahu laqahun wa ghanamun yatakawatu huwa wa ahluhu min albaniha, dan adalah baginya Rasulullah itu lakah. Lakahnya unta yang banyak susunya, istilah dengan lakah. Wa ghanamun, dan ada kambing ya, yang berkut ya, oleh dianya Rasul dan keluarganya dari susunya lakah tadi ataupun susu kambing. Berkut bermakanan pokok. Jadi kadang-kadang untuk kebutuhan makanan pokok kan, dari susu itu saja. Wakana lahu abidun, dan adalah baginya Rasul itu ada hamba yang lelaki, wa imaun, ada hamba yang perempuan. La yatafi'u alaihim fi ma'kalin wala malbasin, yang tidak meninggikan ianya Rasul ke atas mereka itu pada makanan dan juga tidak pada pakaian. Jadi itu berbeda, karena ganyan Said ya, makanan itu berbeda, lebih mewah dari makanan lain. Pakaian juga seperti itu. Jadi tidak membedakan seperti itu. Rasul tidak membedakan seperti itu. Wala yamdi lahu waqtun fi ghairi amali lillahi ta'ala, dan tidak berlalu baginya Rasul oleh waktu pada bukan beramal kepada Allah ataupun pada sesuatu yang tidak boleh. Tidak baginya sesuatu daripadanya Rasul min silahi nafsihi, daripada untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi artinya setiap waktu yang terlewati hanya untuk dua hal, tidak ada yang lain. Menyekan perbuatan ibadah, ya perbuatan adat, perbuatan adat yang memang diperlukan untuk kebaikan diri sendiri. Namanya kebaikan diri sendiri diniatkan untuk kuat beribadah, menjadi ibadah sih. Hai, untuk kebaikan diri sendiri mana tikai ke ya ibadah tapi tikai ke hantam. Yang mengganggu gua ibadah itu. Yakhruju ila basani ashabihi, yang keluar ianya Rasul kepada kebun-kebun sahabatnya, kebun-kebun kurma, ipakat ya kebun kurma, petik kurma, nijak Rasul. Menyadanya ini ipakat jauh lampurin, tajak sih ya. Beda tula. La yahtaqiru miskina li fakrihi, yang tidak pernah menghinakan ianya Rasul akan seorang miskin karena kemiskinannya dan kelemahannya. Wala yahabu malaka limilkihi, dan tidak pernah menghebatkan akan seorang raja karena rajanya. Jadi adanya dalam pergaulan disamakan antara urang gatin dan pejabat. Jadi tidak kemudian karena urang gatin yang lemah menan, tidak memiliki kekuasaan kemudian dihinakan.
Rasul tidak seperti itu, ataupun karena dia seorang pejabat memiliki kekuasaan kemudian diagung-agungkan. Ya, itu tidak ada pada Rasul. Yad'u hadza wa hadza ilallah, yang menyeru ianya Rasul si ini orang miskin dan si ini orang kaya kepada Allah. Doa mustawiyah akan sebagai seruan yang sama rata, yang sama saja. Jadi baik masyarakat biasa, pejabat, beliau dakwahkan, menyeru kepada Allah dengan pola dakwah yang sama, didekati secara bersama. Kajama'a ta'ala lahu siratal fadilah, sungguh telah dikumpulkan oleh Allah Ta'ala baginya Rasul akan riwayat hidup yang fadilah, yang terlebih dari orang lain. Wasiasat tamah, dan akan sebagai pengaturan yang sempurna. Jadi sirahnya jejak digital ya. Jadi apa yang dilakukan keseharian, tradisi perbuatan Rasul dengan sirah. Nah, ikut tradisi kelakuan perbuatan Rasul itu adalah melebihi dari tradisi orang lain, lebih agung dari orang lain. Kemudian siasah, ya siasah politiknya bagaimana? Ini siasah menolongan mengatur sesuatu. Jadi pada diri Rasul itu diberikan kesempurnaan oleh Allah untuk mengatur sesuatu secara sempurna. Wahwa ummiyun, dianya Rasul itu adalah seorang yang ummi, la yaqra, tidak bisa membaca, wa la yaktab, tidak bisa menulis. Nasya'a fi biladil jahli, yang muncul, yang tumbuh ianya Rasul di negeri yang jahiliyah. Wa sahara, ada di padang sahara. Fi faqrihi, di dalam kefakirannya, beliau dilahirkan sebagai seorang yang fakir, yang miskin. Wa fi riyatil ghanam, dan diberi tugas dari sejak kecil untuk menggembala kambing. La abalahu wala umma, yang tidak ada ibu baginya Nabi dan tidak ada ayah baginya Nabi dan tidak ada ibu. Fa'alamahullahu ta'ala jami'a mahasinil akhlaki, maka diajarkan akannya Rasulullah Allah Ta'ala akan seluruh kebagusan akhlak. Wa turukal hamidah, dan tata cara kehidupan yang terpuji. Turuk menjalani, tata cara dalam menjalani kehidupan yang terpuji. Wa akhbaral awalin, dan mengajarkan ianya Allah akannya Rasul akan cerita-cerita awalin, urung-urung yang awal dan urung-urung yang duduk. Jadi kisah-kisah orang masa lalu diceritakan, diberitahukan oleh Allah, dan juga bagaimana cerita kehidupan orang-orang yang akan ada di akhirnya nanti. Wa ma fihi najah, dan Allah juga mengajarkan Rasul sesuatu yang sabit padanya, sesuatu itu menjadi keterlepasan, terlepas daripada haru-hara. Wal fawza fil akhirah, dan mengajarkan akan bagaimana mendapatkan kemenangan di akhirat. Wal ghaibatah, mana? Wal khalasa fi dunia, wal fawza fil akhirati, wal ghaib. Kebahagiaan ini. Wal fawza fil akhirati wal ghibtati fil akhirati, mana sambung dia. Dan Allah mengajarkan ya ke Rasul akan bagaimana mendapatkan kemenangan di negeri akhirat. Kemudian wal ghibtah, dan juga mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Ghibtah, kebahagiaan, kesenangan. Wal khalasa fi dunia, dan Allah juga mengajarkan akan bagaimana melepaskan diri dalam kehidupan dunia, yang dunianya yang banyak sekali godaan-godaannya, yang banyak sekali kebinasaannya. Jadi bagaimana melepaskan dari godaan dan kebinasaan itu, itu sudah diajarkan semuanya oleh Allah kepada Rasulnya. Waluzumal wajibi, dan kemudian Allah juga mengajarkan akan bagaimana mengelazimkan diri dengan sesuatu yang wajib. Watarkal fuduli, dan bagaimana meninggalkan sesuatu yang tidak diperlukan. Fuzul kan, sesuatu yang lebih yang tidak diperlukan di dalam kehidupan ini, yang harus kita jauhkan, kita tinggalkan.
Jadi Allah sudah mengajarkan itu semua kepada Nabi, yang kemudian Nabi mengajarkan kepada umatnya. Oleh Rasul pasti mengikuti ya, bandum yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian umat ada yang mengikuti dan ada yang tidak mengikuti. Ya, mudah-mudahan wafakanallahu li ta'atihi, Allah memberi taufik akan kita untuk mengikutinya Rasul, fi amrihi, pada perintahnya Rasul, wa ta'asibihi, dan mengikuti dengannya Rasul, fi fi'lihi, pada ikuti pada seluruh perbuatannya Rasul. Jadi umat ada yang mengikuti, ada yang tidak. Cuman tanya dan doakan kepada Allah, semoga Allah beri taufik kekuatan kepada kita. Semoga kita termasuk di dalam orang-orang yang mengikuti dan taat kepada Rasul, pada perintahnya, dan pada mengikuti seluruh perbuatannya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.